Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, yang beranggotakan saya sendiri, Bella Afrilia, Maharani Eka Pramita, Yulia Putri Audina, dan Kintan Dwi Putri. Untuk topik pembahasannya, yang pertama, definisi, modul, dan komponen ERP. Yang kedua, keuntungan dan tantangan dalam penerapan sistem ERP. Yang ketiga, tahapan implementasi ERP. Yang keempat, faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi ERP. Dan yang kelima, perencanaan dan keputusan implementasi ERP. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Definisi dari Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan singkatan dari 3 elemen, yaitu enterprise atau perusahaan, records atau sumber daya, serta planning atau perencanaan. Ketiganya menunjukkan konsep yang mengarah pada kata perencanaan bagi sebuah perusahaan sebelum memutuskan sesuatu. Fungsi dari sistem ERP sendiri yaitu yang pertama, pemantauan lebih mudah, yang kedua, integrasi, yang ketiga, otomatis, yang keempat, perencanaan. Jenis sistem ERP sendiri yang pertama ada Sub-Business One. Sub-Business One ini telah diketahui secara luas sebagai salah satu ERP sistem yang berkualitas. Sistem ini dirancang oleh Sapri System yang terletak di Inggris. Yang kedua, Odoo ERP. Sistem ERP yang satu ini juga banyak dipakai oleh perusahaan. Salah satu kelebihannya adalah dapat mengelola semua komponen administrasi perusahaan. Dan yang ketiga, NetSuite ERP. Mempunyai bermacam-macam modul seperti untuk manajemen gudang, produksi, pengadaan barang, sampai sumber daya manusia dapat dijalankan pada sistem ini. Selanjutnya, contoh ERP. Yang pertama, Customer Relationship Management. Contoh aplikasi ini berfungsi yaitu untuk mempermudah optimasi kinerja penjualan melalui adanya layanan customer yang lebih baik. Yang kedua, Human Resource Management. Contoh aplikasi ini membantu penggunanya dalam meningkatkan efisien departemen sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, Sales. Contoh aplikasi ini berfungsi untuk menangani pekerjaan perusahaan pada bagian penawaran, sales order, faktur, dan juga pertanyaan penjualan. Selanjutnya, Inventory. Aplikasi ini adalah inventaris yang bisa Anda gunakan untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan barang dari suatu perusahaan. Purchasing. Selanjutnya adalah Purchasing. Fungsinya untuk memudahkan pengelolaan proses yang berproses untuk guna menyediakan barang mulai dari pasokan, permintaan, penawaran, purchase order, good receipt, note, serta waktu pembaruan stok. Hal ini membuat perusahaan tidak akan kehabisan bahan baku atau alat. Selanjutnya, Manufacturing. Anda bisa menggunakan ini untuk meningkatkan efisien pekerjaan manufaktur mulai dari proses produksi hingga produk. Selanjutnya, Production Planning. Contohnya adalah contoh dari aplikasi ini yaitu Produksi Planning. Modul ini berfungsi bagi perusahaan dalam perencanaan serta optimasi kapasitas produk, komponen, sumber daya material, serta suku cadang. Modul-modul pada paket ERP. Yang pertama, modul operasi, yaitu General Logistics atau LO. Logistik definisinya adalah proses, flow atau aliran pendistribusian yang efisien dan penyimpanan barang dari titik asal atau produksi ke titik konsumsi atau customer. Selanjutnya, Sales and Distribution. Sales dan distribution merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan
dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, material management. Tujuan dari modul ini adalah mengoptimasi semua proses yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, pembelian, hingga penyimpanan material. Selanjutnya, logistics execution. Modul LO juga merupakan modul yang terintegrasi dengan modul yang lainnya, yaitu modul PP, H, SD, MM, PM, dan QM. Pada intinya, modul ini fokus pada pengaturan logistik dan dari masa purchasing hingga distribusi. Dari purchase requisition, good ration, hingga delivery. Selanjutnya, production planning. Modul PP ini berfungsi dalam perencanaan dan pengendalian jalannya material sampai kepada proses pengiriman produk. Selanjutnya, plan maintenance. Modul PM berfungsi untuk mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif. Selanjutnya, plan maintenance. Modul PM ini berfungsi untuk mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif. Quality management. Modul QM terintegrasi dengan modul PP, PI production. Salah satu fungsi dari modul QM adalah untuk menyediakan master. Selanjutnya, customer service. CS dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pengelolaan untuk memproses order penjualan, manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya, information management. Produsen berada di bawah tekanan dari semua lini untuk mendokumentasi dampak lingkungan mereka. Yang kedua, modul keuangan. Yang pertama, financial accounting atau general ledger, R atau up, special ledger, visual asset accounting, legal consolidation. Selanjutnya, controlling atau overhead cost controlling, activity based costing, production cost accounting, profit analysis. Selanjutnya, investment management atau planning budget control. Selanjutnya, treasury atau cash management, treasury management. Dan selanjutnya, enterprise controlling atau ACE, business plan and budget, profit center cost. Yang ketiga, human resource. Fungsinya untuk memudahkan melaksanakan manajemen yang aktif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya, melindungi data personalia dari pihak luar. Dan yang terakhir, membangun sistem rekrutmen pembangunan sumber daya manusia yang efisien melalui manajemen. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan dan tantangan dalam penerapan sistem ERP. Keuntungan menggunakan ERP, data bisnis yang akurat dan terintegrasi. Perangkat lunak cloud ERP memudahkan perusahaan mengelola data tunggal dan real time. Perubahan data di satu bagian akan mempengaruhi pencatatan di bagian terkait lainnya. Sinkronisasi proses di sejumlah departemen yang berhubungan ini membantu pekerjaan mencapai hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Dasar pengambilan keputusan lebih baik, data yang akurat dan real-time merupakan dasar pengambilan keputusan yang cepat dan kuat. ERP juga memungkinkan perencanaan lebih baik dengan fitur alat simulasi untuk membantu manajemen dalam mengelola sumber daya organisasi dari sumber daya alam, alat produksi, hingga bahan baku. Data yang akurat dan lengkap membantu perusahaan merencanakan, menganggarkan, dan mengomunikasikan kondisi operasional organisasi kepada pihak berkepentingan seperti pemegang saham. Selanjutnya, lebih efisien dan produktif. ERP membantu membuat proses bisnis perusahaan lebih cepat,
lebih mudah, dan lebih efisien. Perusahaan dapat menghemat biaya operasional yang tidak perlu, menghilangkan duplikat data, dan menekan biaya proses bisnis. Mengembangkan etos kerja dengan standarisasi sistem. ERP memungkinkan perusahaan menjalankan proses yang terstruktur dan membangun standar operasional baku. Otomatisasi sistem yang efektif akan mendorong etos kerja karyawan, mengurangi kecurangan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Kedua, tantangan dalam penerapan sistem ERP. Project Management implementasi ERP memerlukan beberapa fase, yaitu penemuan dan perencanaan desain, pengembangan, migrasi data, penguji, penerapan, dukungan, dan pembaharuan pasca peluncuran. Setiap fase memiliki tugas-tugas penting dan semua elemen harus tetap pada jalurnya, sehingga membutuhkan project management yang tepat. Berikutnya, ada project planning, yaitu perusahaan seringkali meremehkan waktu dan anggaran yang diperlukan untuk implementasi yang sukses. Salah satu penyebab paling umum dari pembengkakan anggaran adalah scope creep, saat bisnis menambahkan kemampuan atau fitur ke dalam sistem yang bukan bagian dari rencana awal. Selanjutnya, ada data integration. Langkah utama dalam implementasi ERP adalah migrasi data, biasanya melibatkan pemindahan data dari beberapa sistem lama ke dalam database. ERP inilah tantangannya. Informasi mungkin tersebar tidak pada tempatnya hingga hilang dari hard copy Anda. Selanjutnya, ada data quality. Setelah menemukan semua sumber data, perusahaan mulai berpikir untuk migrasi ke sistem ERP. Tapi ini akan melibatkan latihan dalam membersihkan data, karena beberapa departemen berinteraksi dengan customer, produk, dan pesanan yang sama. Memastikan kualitas data dapat menjadi pekerjaan yang berat, termasuk memvalidasi data, membersihkan duplikat, dan menambahkan nilai yang hilang sebelum memigrasi data ke sistem ERP. Change Management. Implementasi ERP tidak hanya sekadar beralih ke sistem software baru, tapi ini juga merombak proses bisnis untuk memanfaatkan peningkatan efisiensi dan produktivitas dari hadirnya solusi baru. Hal ini membutuhkan perubahan pola pikir dan perubahan dalam proses kerja sehari-hari bagi banyak karyawan dengan menghadirkan tantangan manajemen perubahan yang tepat. Selanjutnya, ada cost overruns. Project ERP memang dikenal karena menghabiskan banyak anggaran yang cukup besar. Banyak perusahaan meremehkan jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk migrasi ke sistem bisnis baru. Akibatnya, pengeluaran biaya lebih banyak daripada yang diharapkan, dan terjadi pembengkakan biaya. Ini sering muncul di beberapa area berbeda. Dan ada juga continuous improvement. Implementasi ERP bukanlah proses pekerjaan sekali setelah sistem baru diluncurkan. Solusinya adalah harus terus berkembang untuk mendukung tuntutan bisnis dan teknologi baru. Project team harus mampu dalam mengelola sistem setelah penerapan, melakukan perbaikan, dan melakukan update ketika persyaratan baru hadir. Faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi ERP. A. Faktor keberhasilan implementasi ERP. Menurut Motiwala dan Thompson dalam bukunya yang berjudul Enterprise Systems for Management, faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi ERP adalah sebagai berikut. 1. Proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan dilakukan dengan tepat dan cepat oleh tim implementasi terhadap perbedaan seputar modifikasi yang harus dilakukan pada software ERP, cara konversi data, dan sebagainya. Keputusan yang diambil harus dikomunikasikan kepada seluruh tim implementasi dan end user terkait. 2. Ruang lingkup proyek implementasi ERP. Penentuan ruang lingkup proyek harus dipikirkan matang-matang oleh manajer proyek, karena jika ruang lingkup meluas atau scope creep, maka biaya dan waktu proyek implementasi akan bertambah dan kualitas proyek akan berkurang, sehingga tidak tercapainya goal yang diinginkan. 3. Teamwork. Tim implementasi ERP biasanya terdiri dari karyawan-karyawan internal perusahaan, karyawan rekrutan baru, dan konsultan yang memiliki job desk masing-masing yang berbeda. Tim implementasi ini dikepalai oleh seorang manajer proyek yang bertugas untuk mengarahkan anggota tim implementasi agar mengerjakan implementasi sistem ERP ini sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya. 4. Manajer perubahan. Dalam manajer perubahan, yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah mengkomunikasikan perubahan kepada tim dan end user terkait dengan penerapan sistem ERP ini,
serta melakukan pelatihan terhadap end user mengenai penerapan sistem ERP dan pengguna software ERP. 5. Tim implementasi dan eksekutif. Struktur tim implementasi, pemilihan anggota tim implementasi, dan peran serta tanggung jawab tiap anggota juga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan. Sedangkan tim eksekutif berguna untuk mengkomunikasikan perubahan yang terjadi dalam proses bisnis atau kebijakan-kebijakan akibat penerapan ERP kepada penerapan seluruh end user terkait. B. Faktor kegagalan implementasi ERP. Berdasarkan jurnal Critical Failure Factors in ERP Implementation, ada 3 faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi ERP. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Lemahnya efektivitas konsultan. Ini berkaitan dengan tim proyek implementasi, contohnya konsultan yang memiliki kendala dengan bahasa dan yang kurang berpengalaman dengan sistem ERP, seperti tidak memberikan servis yang profesional, tidak melakukan BPR atau Business Process Reengineering terhadap gap antara proses bisnis yang ada dengan sistem ERP, tidak memberikan perencanaan yang jelas dan dalam testing, tidak mengkonfigurasi sistem ERP sesuai dengan gap dan kebutuhan user. 2. Lemahnya kualitas BPR atau Business Process Reengineering. Faktor ini berkaitan dengan masalah tim proyek implementasi atau ERP yang bingung dengan visi dari BPR dan bingung bagaimana melakukan BPR. Masalah ini ditambah lagi dengan konsultan yang tidak mampu mendampingi dan memberikan masukan bagi tim proyek implementasi untuk melakukan BPR. 3. Lemahnya efektivitas manajemen proyek. Faktor ini berkaitan dengan kegagalan dalam merencanakan, memimpin, mengatur, dan mengawasi implementasi ERP. Hal ini dapat terjadi akibat kekurangan sumber daya manusia dalam tim tersebut dan jadwal aktivitas dalam implementasi yang terlalu ketat dan tidak realistis. Tahapan implementasi Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Feasibility Study. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang melalui proses yang sistematik, serta memberi gambaran, situasi, dan menentukan hasil akhir. Yang kedua, ada Business Process Improvement. Pada kasus tertentu, perusahaan merapikan dan menyederhanakan proses bisnisnya sebelum memulai mengimplementasikan sistem ERP. Yang ketiga, Vendor Selection. Ini merupakan tahap paling awal namun paling krusial. Setiap vendor sistem akan menawarkan produknya dengan teknologi yang berbeda dan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keempat, ada Team Force atau Team Internal Implementation. Setelah selesai dengan proses pemilihan vendor, selanjutnya perlu dibentuk tim implementasi sistem. Tim ini terdiri dari perwakilan pihak perusahaan dan pihak vendor yang akan saling bekerja sama selama tahap persiapan dan implementasi sistem. Yang kelima ada expectation manajemen pengelolaan. Ekspektasi ini penting untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan di perusahaan. Ekspektasi ini bisa jadi berbeda pada setiap level pengguna sistem di perusahaan dan bisa jadi saling bertolak belakang. Dan yang terakhir ada Fit Gap Analysis. Ini merupakan tahap di mana tim implementasi akan berdiskusi secara insentif mengenai bisnis proses yang diperlukan oleh perusahaan dan sejauh mana ini dapat dipenuhi oleh sistem. Dokumentasi standar operating procedures akan diperlukan untuk melakukan analisis fit gap. Hasil akhir analisis ini akan memberikan gambaran mengenai kecocokan antara fitur yang saat ini sudah ada dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Perencanaan dan keputusan implementasi ERP. Penerapan ERP dapat dalam perusahaan diperlukan komitmen dari manajemen puncak dan diperlukan analisis yang mendalam mengenai kesesuaian fitur pada model ERP dengan aktivitas bisnis utama dalam perusahaan. Yang pertama, keinginan untuk memperbarui teknologi seperti keinginan untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang berbeda dan terpisah dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, keinginan untuk menggantikan sistem lama yang tidak dapat lagi up to date.
serta keinginan untuk dapat beradaptasi dengan teknologi pendukung yang baru seperti berbasis web. Yang kedua, keinginan untuk meningkatkan proses. Maksudnya adalah untuk mengurangi personel dan biaya untuk IT, tetapi tetap mempertahankan atau meningkatkan performa kerja serta kegiatan operasional yang ada. Dan yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Maksudnya adalah termasuk kebutuhan untuk menutup siklus keuangan dan meningkatkan produksi secara keseluruhan dari sudut pandang perusahaan. Dan yang terakhir ada pertimbangan strategis. Maksudnya adalah ini keinginan implementasi ERP berdasar pertimbangan yang strategis.